Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas indeks global ya, indeks saham global yang akan kita mulai dari indeks Dow Jones Amerika. Untuk saat ini, indeks Dow Jones mencapai level all time high di 36.000 dan terjadi koreksi sejenak. Hingga hari ini saya belum melihat ada potensi untuk tanda-tanda bahwa Dow akan mengalami penurunan ya. Jadi justru cenderung naik karena ada dua alasan. Yang pertama, resisten monthly itu sudah ditembus, yaitu kotak biru ini, dan kemudian sempat terjadi bearish engulfing yang cukup kuat yang seakan-akan bearish mulai muncul, tapi ternyata dilawan balik oleh bullish dan malah terbentuk level all time high. Walaupun saat ini terjadi koreksi, kita masih nggak tahu apakah koreksi itu akan bisa melewati candle merah ini atau tidak ya. Jadi itu tanda-tandanya. Kalau misalnya ini terjadi koreksi yang kuat, itu berarti terjadi banyak rejection dan candle bullnya mulai melemah. Namun saat ini kita lihat ini masih belum, malah terbentuk 3 triple candle biru-biru gini ya. Jadi potensinya untuk naik itu masih ada. Menurut saya masih ada. Besar-besar banget sih ya enggak, cuman masih ada tendensi untuk naik. Nanti kita akan review lagi apabila mulai ada tanda-tanda penurunan ya. Namun saat ini belum ada, jadi saya harus katakan apa adanya menurut metodologi price action. Saat ini masih cenderung naik. Ya, jadi kalau misalnya nanti turun, tanda kuatnya adalah dia bisa jebol candle merah besar ini dan kemudian terbentuk lower high dan lower low. Dan bila terjadi penurunan, maka resisten ini ya, yang masih tetap gambarnya di sini, ini yang berfungsi untuk menahan pertama kali. Ya, juga kita akan nanti lihat apakah MA20-nya ini bisa ditembus ke bawah atau enggak. So, saat ini masih jauh sekali, so kemungkinan untuk koreksi masih belum kelihatan ya. Kemudian untuk S&P 500, S&P 500. Nah, S&P 500 mulai terlihat merah hari ini. Ya, kemarin juga menembus fase all time high. Resistennya yang terakhir ini sudah dijebol juga. So, saat ini pun belum terlihat tanda-tanda yang begitu kuat bahwa akan mengalami koreksi yang dalam ya. Masih ada koreksi-koreksi wajar, ini mungkin profit taking. So, dari video sebelumnya saya bahas bahwa di sini ada support yang berfungsi untuk menjadi penentu apakah waktu candle doji ini keluar, doji ini keluar, apakah terjadi penembusan support sehingga menjadi tanda bahwa S&P akan turun lagi. Namun ternyata dipantulkan naik ke atas dan saat ini terbentuk golden cross ya. MA20-nya menembus MA50 golden cross. So ini merupakan tanda awal yang cukup kuat bahwa ada tendensi S&P akan terus naik. Namun apapun itu namanya market bergerak dinamis, kita nggak tahu apakah ini jebakan atau bagaimana. Apapun itu kita akan tunggu aja sampai muncul candle yang memberikan tanda yang lebih pasti. Maksudnya probabilitasnya lebih tinggi apakah mau lanjut naik apa turun. Ya, jadi resist support yang harus diuji adalah 4.589 untuk ngetes apakah indeks S&P ini lanjut naik lagi atau sideways dulu kemudian turun atau sideways dulu kemudian naik. So masih dalam pemantauan, namun saat ini belum kelihatan tanda-tanda akan turun. Ya, kemudian ada DAX atau D40. Nah, seperti saya katakan juga kemarin kan ngetes area support yang ada di sini, yang sempat saya gambar di garis hitam ini minggu lalu, ini saya gambarnya ya. Dan terjadi penurunan dan mantul di area MA20, MA50 dan area demand. Ya, jadi terjadi area pantulan, turun kuat, habis gitu nggak kuat nembus dan terjadi pantulan yang cukup kuat. Terjadi pantulan cukup kuat, dia dihadang lagi oleh sebuah resisten dan ternyata resisten ini jebol, resisten supply ya. Jelas banget ini dijebol dengan sangat mudah. So saat ini pun saya belum melihat ada tanda bahwa indeks DAX akan mengalami penurunan, itu belum kelihatan hingga malam ini ya. Kita lihat nanti besok apakah terjadi koreksi. Kemungkinan kalau misalnya terjadi koreksinya akan berada di sini, di dalam kisaran kotak merah ini. Saya hapus saja ya.
Saya gambar yang baru. Jadi kemungkinan kalau misalnya koreksi, dia akan koreksi di kotak merah ini, kemudian dia akan cenderung naik lagi 15.718. So kalau saya lihat juga untuk DAX ini biasanya ikut-ikutan sama Amerika, ikut sama S&P. Jadi kalau S&P sudah all time high, besar kemungkinan DAX itu akan ikut. So kalau kita lihat juga, alasan kedua adalah ini terjadi breakout dari downtrend line, breakout dari downtrend line daily. So ini merupakan tanda kuat juga bahwa DAX masih berusaha untuk naik ke atas. Namun memang di atas ini ada satu resisten yang akan menghadang, yaitu sekitar 16.000. Apakah dia mampu menembus ini atau enggak? Namun saat ini dia sudah terbentuk. Ini terbentuk low ya, kemudian dia terbentuk higher low, kemudian terbentuk higher low lagi. So itu merupakan tanda higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, apakah dia akan membentuk high yang terakhir di sini, kemudian baru dia turun lagi, kita nggak tahu. Tapi saya belum melihat ada resisten yang terlalu dominan di atas ini yang akan berpotensi menahan laju DAX naik. Terutama dari harga sekarang sampai ke 16.000 ini kelihatannya crunchy banget, dan mungkin besok atau lusa akan dicapai ini. Kemungkinan ya. So atau kalau nggak mungkin besok koreksi, lusa naik, habis gitu weekend nanti baru nyampe sini, ya bisa jadi. So Anda perhatikan, nanti kita akan pantau lagi bila ada tanda-tanda yang mulai meyakinkan, entah itu lanjut naik lagi atau terjadi pembalikan arah, saya akan update. Namun hari ini memang volumenya nggak sebesar yang kemarin, so kita lihat volumenya mengecil, jadi mungkin ada terjadi koreksi-koreksi kecil, ya kita akan terus pantau. Jadi menurut saya probabilitasnya masih lebih banyak untuk naiknya daripada turunnya. Ya, kemudian ada HSI. HSI ini juga pagi hari ini mulai naik ya, terjadi reversal. Seperti yang saya katakan bahwa HSI itu sudah berada di support monthly dan sekaligus support daily. Ini saya gambar kemarin ya, terjadi bull hari ini, walaupun tadi pagi sempat dibanting turun sedikit untuk nakut-nakutin trader, dan mungkin juga jebakan bagi seller. Ternyata langsung diangkat naik hingga malam ini futuresnya masih terpantau naik. So kemungkinan besok HSI akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin level yang akan dituju adalah sekitar 25.832 ya, potensial resisten yang akan dites oleh HSI. Dan ini akan menjadi penentu. Kalau misalnya dia mampu menembus, berarti akan terbentuk higher high dan higher low. Untuk saat ini higher low sudah mulai terbentuk ya. So ada potensi bagi HSI untuk mulai naik, apalagi ini bentuknya mirip W 1 2. Mungkin dia mau jadi in W, mungkin kita lihat lagi. Kita lihat aja nanti. So masih cenderung naik daripada turun ya, itu untuk HSI untuk saat ini ya. Hang Seng ya. Untuk China A50 juga mulai terjadi rejection dari bawah. Ini agak nggak begitu clear ya arahnya, tapi mulai ada rejection. Supportnya nggak begitu clear, so mungkin ya China memang agak-agak kacau ya akhir-akhir ini. So menurut saya juga ada potensi besok akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin aja dia akan ngetes resisten 16.000, yaitu puncak daripada kotak merah ini ya. Kita lihat aja besok. Yang jelas boleh dikatai hari ini masih ketahan oleh MA20 dan cenderung naik. Ini mulai terbentuk low, ini higher low, ini same low ya. Jadi masih 50-50. Kita lihat lagi besok. Kemudian kita lihat IHSG ya. IHSG juga hari ini nggak gitu bagus. Sorry tadi minum. So IHSG tadi pagi sempat gap up. Jadi saya bilang kan kemarin ada kecenderungan untuk naik, dan ternyata memang benar gap up itu juga naik ya. Jadi hari Jumat naik, hari Senin pagi itu langsung naik dan dia langsung menyentuh resisten dan langsung dibanting sorenya.
Jadi boleh dikata ini garis hitam yang saya gambar ini benar sampai ke sini. Cuman habis dari sini nanti kita lihat apakah dia turun seperti garis ini, ya, apakah dia turun atau tembus ke atas. Nah, ini dia yang seru. Jadi saat ini IHSG sudah naik, kemudian turun. Ya, hari Jumat naik, hari Senin naik paginya, kemudian Senin sore ditutup turun dan retest support MA20. Kita lihat aja besok apakah mampu melanjutkan kenaikannya ya, karena kalau saya lihat ya indeks Amerika, Eropa dan regional Asia ada kecenderungan naik tapi tipis ya. Jadi tipis-tipis, ada naik agak turun, agak naik agak agak ragu ya, naiknya nggak sekuat waktu hari Jumat kemarin. So ada kemungkinan menurut saya ada kemungkinan IHSG sementara akan sideways dulu di tektokan di area antara 6.500 sampai 6.600. Saya kira dalam minggu ini akan bermain di area-area ini dulu. Ya kita lihat aja besok, apabila terjadi kejutan ya siapa tahu menerabas ke atas ya syukur-syukur ya. So mungkin market masih sedang menunggu satu berita yang penting, jadi mungkin akan terjadi sideways. Saya kira indeks global pun mungkin belum naik terlalu kencang ya, namun masih lebih cenderung naik daripada turun. Saya kira sekian dulu untuk review indeks saham global dan regional. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda yang trading indeks-indeks ini, dan juga dapat menjadi arahan bagi Anda yang trading saham Indonesia. Sekian dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.